Yang pertama yang dia sampaikan, beragamalah dan yakinlah bahwa dengan beragama ini kita akan bahagia, bukan hanya nanti di akhirat tapi di dunia insya Allah kita sudah bahagia. Dipilihkan jalan. Istilah kita apa namanya? Kita mau jalan ke satu tempat itu rutenya jelas. Jangan lewat sini, ini jurang. Jangan lewat sini, jalannya nggak enak. Jangan lewat sini, ini hutan. Jalannya lewat sini saja. Itu agama itu kayak gitu. Ya. Agama itu seperti itu. Kalau mau laki-laki dan wanita bersatu, jangan lewat cara lain, lewat cara pernikahan. Ya. Assalamualaikum. Sebelum videonya mulai, jangan lupa dukung channel Kajian Remaja Official dengan cara like, comment, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Sore hari ini sama-sama kita berkumpul di tempat ini, thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, ilmu yang membukakan, membuat keyakinan pada diri kita bahwa sesuatu itu hak dan kita meyakini sebagai satu yang hak, dan sesuatu yang batil kita meyakininya sebagai sesuatu yang batil dan yang rusak. Terpenting dalam kita mencari ilmu adalah luruskan niat kita, luruskan i'tiqad kita bahwa semata-mata kita mencari ilmu adalah untuk diamalkan dalam rangka kita menjadi hamba Allah yang soleh-solehah, bukan untuk yang lainnya. Ini penting dan perlu. Apa nikmatnya ketika kita dianugerahkan oleh Allah menjadi hambanya yang soleh, maka seluruh umat Islam akan mendoakan keselamatan dan kebaikan untuk kita. Jadi cukuplah kita menjadi hamba Allah yang soleh dan mintalah dengan sungguh-sungguh agar kita dijadikan hambanya yang soleh-soleha, karena orang yang soleh-soleha didoakan oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami dan terhadap hamba-hambamu yang soleh. Jadi cukup menjadi baik, insya Allah Allah berikan kemudahan dalam segala model kehidupan kita. Bahkan Allah akan jadikan hidup kita berada dalam kemudahan dan kebahagiaan. Ini penting ya, bahwa bukanlah tujuan kita mencari ilmu kemudian nantinya bisa ngajar, jamaahnya banyak, segala macam lah. Tujuan kita mencari ilmu adalah untuk membenahi, memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi hamba Allah yang takwa. Kan kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya berada dalam kemudahan. Ya, belajarnya mudah, berkeluarganya mudah, cari jodohnya gampang. Sudah gampang dikasih pula yang soleh, yang gagah, yang ganteng. Ternyata tetangga sebelah nggak jauh-jauh, ngebesannya dekat. Nah, enak. Ya, itu penting.
dalam mencari kerjanya juga mudah, semuanya diberikan kemudahan. Syaratnya cuma kata Allah, takwa saja. Bahkan begitu kita berada dalam kesulitan, apa yang disuruh oleh Allah? Kita menyelesaikan masalah kita, bukan, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Bahkan kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ustaz, mau kuliah, enggak ada biaya. Ustaz, keluarga, orang tua lagi kesulitan ekonomi, Allah cuma suruh kita takwa. Buka mushaf Quran, hatamkan Quran, gelar sajadah di tengah malam, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jalan takwa. Cuman kita terkadang terjebak, kita pengennya milih jalan yang susah, jalan yang sulit. Tugas kita hanya takwa dan menjadi hamba Allah yang soleh saja. Dan menjadi soleh itu jangan nunggu tua. Ya, tar aja lah, sudah tua baru ke masjid. Nanti sajalah istiqomah kalau sudah sepuh, umur 50, nanti sudah pensiun. Enggak. Siapa tahu umur kita enggak panjang. Nah, siapa tahu kita sesaat berapa teman-teman kita sudah meninggalkan kita. Maka jangan tunda. Kenapa? Karena kita ingin meraih bahagia dari muda, ya takwa dari muda. Kita ingin berada dalam kemudahan sedari muda, ya solehlah dari muda. Allah cuma nyuruh kita bertakwa dan menjadi hambanya yang soleh. Yang lain lakukan, yang lain kerjakan saja. Sekolah ya sekolah, bukan berarti ya sudah kalau gitu besok saya nggak usah sekolah, nggak usah ngapa-ngapain di dalam rumah, ulat nggak gitu. Ya. Di antara perintah agama itu suruh ikhtiar. Biasa sih. Orang tua sakit, doa. Duh, saya pengen bantu orang tua tapi saya nggak punya uang. Orang tua saya sakit, doa. Hatamkan Quran. Tawassul dengan hataman Quran. Kan boleh kemarin ya. Tawassul dengan amal soleh. Cuman harus luar biasa. Aduh, orang tua saya sakit, saya akan hatamkan Quran dalam sehari ini. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan-jalan agama ini luruskan paradigma kita bahwa jalan beragama ini, jalan beribadah ini, jalan Allah, jalan Rasulullah ini adalah jalan mudah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan jalan yang susah. Apa kata Allah Al-Quran? Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beramal soleh laki-laki dan perempuan, syarat dia beriman. Janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang tentram, kehidupan yang baik, kehidupan yang sakinah, kehidupan yang nikmat, terjaga auratnya. Nilainya luar biasa di mata manusia, ya. Maka udah beragama untuk bahagia dunia dan akhirat. Kebanyakan orang, kenapa saya perlu katakan begini? Kebanyakan orang ini dalam kepalanya agama ini beban, bahwa agamanya adalah sesuatu yang gitu, pengorbanan. Ya, judul lagu Bang Haji Roma, ya, pengorbanan. Enggak, justru ini jalan yang baik. Lihat. Ketika kita pakai agama, makanan saja dipilihkan oleh Allah. Kita pasrah nih sama agama. Apa yang kita makan dipilih, yang halalan, yang thayyiban, kan dipilih oleh. Jangan khamar, mabok, orang mabok jelek, orang mabok aja dipilih nggak mau dilihat. Oh saya begini kan? Berarti jalan yang buruk. Ambil harta yang halal, yang tidak menyakiti saudaramu. Akhirnya banyak teman, kudu silaturahmi. Kalau silaturahmi, banyak teman, banyak kawan, mau dagang gampang. Itu dipilihkan cara-cara hidup yang mudah. Ya. Jadi kita yang masih muda ini berpikiran adalah bahwa agama ini memang jalan keselamatan. Jalan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Terjaga, tertutup auratnya, terjaga pergaulannya, bernilai di tengah manusia. Wallahi bernilai. Ya Allah. Orang yang suka berbuat dosa maksiat pacaran saja, kalau bisa mah dapat jodoh yang belum pacaran sebelumnya. Coba tanya. Ya enggak? Artinya memang nilainya itu, value-nya itu tinggi. Dengan beragama ini meningkatkan value kita, memudahkan, membahagiakan hidup kita ini penting.
Supaya yang muda-muda ini nggak berpikiran agama nih pasti harus begini. Ketika kita diperintahkan sholat, wallahi kita perlu bahagia untuk sholat. Ketika kita disuruh zikir, berdoa, baca Quran, buat bahagia tuh kita perlu itu. Ketika kita disuruh bersedekah, bahwa untuk beragama, untuk bahagia kita perlu sedekah. Orang bersedekah itu sebetulnya apa? Hakikat sedekah itu kita belajar kehilangan sesuatu yang kita punya. Ya? Karena dalam rumus kehidupan pasti ada sesuatu yang hilang yang tadinya kita miliki. Itu mempersiapkan mental kita untuk itu sedekah itu. Ngaji, sendalnya hilang. Harganya 12.500 wal. Udahlah ikhlasin aja, kemarin aja sedekah 50.000. Bahagia dia pulang jalan kaki aja. Besok ditulisin silahkan ambil bagi yang mau, makin jelek sendalnya besok ngaji. Jadi karena dalam kehidupan kita pasti kehilangan sesuatu yang tadinya kita punya, maka ditarbiyah kita oleh Allah dengan sedekah. Begitu Allah kembali pada Allah Subhanahu wa taala, sudah cari lagi. Bismillah, kan begitu. Begitu juga kita sujud syukur dan yang lain. Jadi teman-teman semua, yang pertama yang saya sampaikan, beragamalah dan yakinlah bahwa dengan beragama ini kita akan bahagia, bukan hanya nanti di akhirat, tapi di dunia insya Allah kita sudah bahagia. Dipilihkan jalan. Istilah kita kita mau jalan ke satu tempat itu rutenya jelas. Jangan lewat sini, ini jurang. Jangan lewat sini, jalannya nggak enak. Jangan lewat sini, ini hutan. Jalannya lewat sini saja. Itu agama tuh kayak gitu. Ya. Agama itu seperti itu. Kalau mau laki-laki dan wanita bersatu, jangan lewat cara lahir, lewat cara pernikahan. Ya. Kamu menikah muda, boleh. Tanya Ustadz Manan. Belajar sama Ustadz Manan kalau soal nikah muda. Saya agak telat. Saya pun nikah 25, wallahi nyesel. Nyesel. Pengennya kalau Ustadz Manan 20 nikah aman, tenang. Nikah tuh enaknya 5%. 90% enak tenan. Kenapa saya bilang begini? biar pada ibadah. Nah, dipilihkan ya untuk bersatu laki-laki wanita, caranya seperti ini, untuk berpakaian seperti ini, untuk makan seperti ini, untuk hidup seperti ini, berkeluarga seperti ini. Akan ada dalam agama, nanti kamu jadi orang tua, nanti kamu jadi suami, nanti kamu jadi istri, caranya jadi istri yang baik begini, caranya jadi suami seperti ini. Kamu punya anak, caranya jadi orang tua seperti itu. Bukankah ini kenikmatan? Ada SOP-nya jelas ya. Hidupnya orang yang beriman, hidupnya orang yang beragama adalah SOP-nya jelas. Sehingga selamatlah dunia dan akhirat. Maka orang yang berbahagia, orang yang sudah menemukan surganya di dunia sebelum surganya di akhirat. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Tatanannya pakai agama. Rumah tangganya bahagia. Kenapa? Pakai agama caranya. Bukan pakai akal kita.